Power Breakfast. Selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Beri Hamzah dalam program Power Breakfast yang tidak hanya bisa Anda dengarkan melalui siaran radio El Sinta dan live streaming, tapi juga Anda bisa saksikan di media sosial, mulai dari Facebook, Twitter, maupun juga melalui kanal YouTube-nya El Sinta. Pagi ini kita akan live. Dan narasumber kami pagi ini adalah seorang praktisi hukum yang juga politisi dari PDI Perjuangan yang terkenal sekali karena kegigihannya sebagai pegiat anti narkoba. Beliau adalah Ketua Umum Granat atau Gerakan Nasional Anti Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Haji Henry Yosodiningrat SHMH. Halo Pak Henry, selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Selamat pagi, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, selalu nih suaranya tegas kedengarannya ya, apalagi kalau malam-malam suka interaksi sama pendengar El Sinta dalam diskusi interaktif. Wah, itu luar biasa. Kalau ngomongin narkoba kita nggak pernah ada habisnya Pak. Tapi pagi ini kita awali dengan satu hal yang berbeda. Kami ingin tahu kalau pagi-pagi seorang Henry Yosodiningrat mengawali harinya itu ngapain sih biasanya Pak? Di pagi hari itu bangun jam berapa Pak Henry? Pagi biasanya bangun ya setelah menjelang subuh. Tapi pagi ini saya agak kesiangan tadi. Kemudian ya pagi jalan di sekitar taman di belakang ini. Kemudian olahraga, berenang ya. Itu ya begitu aja. Yang penting badan ini bergerak ya. Aliran darah lancar. Ya semua juga lancar gitu. Berpikir lancar. Tapi ini asik banget nih Pak. Pagi-pagi saya dengar ada suara kicauan burung, ayam, terus kayaknya rindang banget tuh di belakang Pak Henry tuh ada pohon-pohon semua. Emang suasana rumahnya seperti itu Pak ya? Ya. Jadi ayam dilepas gitu aja, nggak di kandang. Mereka kalau menjelang maghrib itu pada bertengger di pohon-pohon. Kemudian pagi mereka turun itu udah ada cahaya matahari, itu mereka turun ya cari makan sendiri, tapi masih kita kasih makan juga. Kemudian burung juga begitu, burung merak juga seperti itu. Ini jadi hiburan tersendiri Pak. Di kampung lah. Suasana di kampung ya. Tapi ini kayaknya apa ya Pak? Jadi tempat untuk healing Pak ya kalau di rumah Pak ya, dengan suasana gitu ya. Apalagi pagi-pagi masih seger seperti sekarang ya Pak. Ya masih banyak burung-burung liar yang berterbangan datang kemari gitu ya. Kemudian ya kalau yang lain ayam memang kita pelihara ya supaya suasananya lebih alami ya. Karena saya mungkin aslinya orang desa, orang kampung, jadi saya merindukan suasana itu dan menikmati suasana itu. Orang kampung rezeki kota Pak ya. Amin. Nah tadi pagi-pagi biasanya kan sebelum subuh udah bangun, kemudian aktivitas ibadah, olahraga. Yang paling sering itu olahraga apa? Tadi jalan dulu, jogging, atau renang dulu biasanya? Atau setelah itu, setelah jogging baru renang Pak? Jalan dulu, ada keringat, setelah berhenti keringat, baru sarapan gitu ya. Kemudian berenang. Kemudian jalan lagi, tapi kadang-kadang kalau lama nggak keluar keringat banyak itu sauna, itu untuk mengeluarkan ya kelenjar-kelenjar keringat yang tersimpan di lapisan kulit itu. Kemudian ya kadang-kadang pegang-pegang gunting, pacul, ya bersih-bersih inilah. Ngapain gitu. Pak? Ya macul-macul, nanam-nanam bunga, begitulah. Masih mau melakukan itu Pak ya? Jadi nggak ada tukang kebun sama sekali misalkan di rumah. Jadi masih ada. Tapi tetap mau turun juga Pak ya langsung ya? Oh iyalah, kenikmatan tersendiri. Ya. Dan itu olahraga. Kalau istri saya malah dia diantar ke GBK pagi-pagi itu setelah subuh jalan gitu sampai 8 kilo gitu. Itu pulang kalau saya lebih menikmati olahraga sendirilah di rumah. Ya tentu treadmill juga ada. Ya kalau tuh latihan mukul-mukul nggak ada pohon pisang, pohon keras, kenapa rupanya sekali-sekali dipukul. Nah ini menarik, tadi Bapak katakan masih
sarapan juga. Ini sarapannya sarapan makanan atau sarapan informasi biasanya Pak? Baca-baca sesuatu dulu atau dengerin Sarapan atau makan dulu. makan dulu Sarapan ya? makan. Biasanya pagi itu saya pertama yang saya lakukan adalah minum air putih hangat ya. Minum air putih hangat supaya kerongkongan tenggorokan itu bersih dan terasa hangat di perut gitu. Kemudian katanya makanlah buah itu di kala perut kosong. Ini saya makan buah ya, paling nggak pisang ya, atau biasanya udah disediain satu piring kecil itu ada macam-macam itu. Ada mangga, ada apel, ada kiwi, ada segala macam lah gitu ya. Nah, masih dalam keadaan perut kosong, baru setelah itu sarapan. Sarapan itu kalau nggak bubur dengan menggunakan apa, pokoknya mengurangi anulah karena faktor umur ya. Tapi kadang tahu bacem, tempe bacem atau pisang rebus. Wah, enak banget tuh Pak. Ya gitu-gitu aja. Sama minum teh poci biasanya, kalau enggak ya kopi lah. Tapi ini kebiasaan yang memang rutin dilakukan setiap hari Pak ya? Ya, karena itu udah disiapin, jadi kalau mau nggak mau ya. Dan itu kebutuhan, di luar kota juga saya selalu begitu. Ada yang kurang Pak kalau nggak ngeteh atau nggak sarapan di pagi hari gitu Pak? Enggak juga. Ya kita jangan membiasakan ada semacam ketergantungan gitu. Kalau sugesti, kalau nggak makan, nggak sarapan, nggak ngeteh, nggak ngopi, nggak juga. Nggak gitu. Semangat gitu ya, jangan sampai tersugesti gitu juga ya. Iya, gitu. Nah kalau informasi atau berita-berita itu biasa juga nggak sih Pak diakses atau jadi sarapan juga di pagi hari selain tadi sarapan dalam arti sebenarnya gitu Pak Henry? Ya termasuk itu, karena kita manusia butuh informasi ya, kita butuh tahu apa namanya situasi dan kondisi yang berkembang, baik itu politik atau apapun lah itu. Karena kalau nggak begitu kita jadi terasing dan mengasingkan diri kalau gitu. Apa yang jadi favorit biasanya kalau informasi di pagi hari? Politik, hukum, yang berat-berat gitu langsung atau yang cari yang ringan-ringan dulu Pak? Karena kan biasanya ya kalau kita dengar atau melihat tayangan ya, ini beritanya hampir setiap hari udah yang berat-berat nih. Tentang COVID, politik, hukum, ekonomi gitu Pak Henry. Semua saya butuh ya. Jadi kita nggak boleh mengatakan bahwa kondisi COVID ini sudah mulai menurun atau apa, kemudian kita lengah gitu misalnya ya. Kemudian dinamika politik yang berkembang itu seperti apa ya. Jadi begitu juga kondisi bangsa ini seperti apa, kejahatan narkotik seperti apa gitu ya. Karena kalau nggak begitu kita buta informasi, ya apa bedanya kita sama monyet hutan itu udah seperti itu. Karena itulah semua informasi tetap harus diserap ya pagi hari selain tadi sarapan dalam arti sebenarnya. Nah, Pak, di tengah pandemi ini ada kebiasaan di pagi hari yang berubah atau memang harus dilakukan? Bagaimana, Pak? Di tengah pandemi ini yang pasti saya mencoba untuk memprotek diri sama keluarga ya, agar terhindar dari kemungkinan tertular ya atau terinfeksi virus itu. Ya antara lain dengan olahraga, berjemur ya, kemudian dengan vitamin ya, vitamin secukupnya lah, nggak boleh juga kita terlalu paranoid ya dengan kondisi ini. Karena kita harus percaya diri dulu ya. Selain percaya diri itu tentunya dibekali dengan kondisi fisik kita yang betul-betul karena kita jaga gitu ya. Juga tetap harus ketat dengan protokol kesehatan. Ya. Nah, tanpa itu nanti kalau kita udah sakit, bagaimana kita bisa menolong orang lain gitu. Itu prinsip saya. Karena hidup ini adalah sisa-sisa hidup saya ini adalah untuk mengabdi. Yeah. Jadi, kalau saya sudah nggak ada gunanya di muka bumi ini ya nggak ada gunanya juga saya hidup gitu loh. Karena itu pentingnya kita memproteksi diri dari segala macam penyakit yang sekarang udah mulai banyak yang aneh-aneh ini gitu ya Pak Henry ya? Ya betul sekali, betul sekali. Supaya kita sehat terus kita bisa memberikan manfaat ke orang lain. Nah soal manfaat ini Pak nih sekarang Pak, kalau kita ngobrolin tentang manfaat, artis
ini kan sebetulnya mereka manfaat juga untuk masyarakat ya, jadi contoh dan lain sebagainya. Tapi di akhir 2021 dan awal tahun 2022 ini Pak, itu sejumlah selebritis kedapatan kembali, atau ini bukan pertama kalinya sebetulnya seorang selebritis tertangkap karena kasus narkoba. Ini kok fenomenanya masih terus kejadian terus Pak. Bagaimana Bapak merespon atau menanggapi fenomena yang terjadi berulang kali ini Pak? Pertama, tidak menutup kemungkinan bahwa karena selama 2 tahun belakangan baik masyarakat maupun pemerintah ya, atau semua pihak fokus yang berkaitan dengan upaya menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran ambruk dikarenakan pandemi COVID-19 ya. Nah, rupanya di sini sindikat ini bermain juga ya, karena kita dalam tanda kutip lengah ya. Tapi apapun, saya masih bersyukur dan mengapresiasi ya kinerja dari teman-teman dari aparat penegak hukum, baik itu dari Direktorat Narkoba Polri, Polda, Polres, gitu ya, itu juga BNN, Bea Cukai ya. Dan artinya ternyata upaya untuk mencegah ini juga tetap berlangsung ya, mencegah masuk, mencegah peredaran. Tapi nyatanya juga masih ada yang beredar kan. Nah, sebetulnya yang menjadi korban yang pengguna itu bukan hanya artis ya, anak-anak, bukan hanya di tengah kota, bukan hanya di kota-kota besar maksud saya, tapi di pelosok-pelosok di tanah air juga mereka pakai. Tapi karena mereka bukan public figure ya, sehingga tidak terekspos. Nah, yang menjadi sorotan berita itu adalah public figure ya. Nah, semua mereka itu adalah masa depan bangsa ya. Generasi muda adalah masa depan bangsa. Jadi kita harus melihat mereka itu dari dua sisi. Ada yang sekaligus sebagai pengedar, ada yang betul-betul sebagai korban akibat dari penyalahgunaan. Nah, korban ini pun masih harus kita lihat. Kalau orang sudah sampai pada tingkat ketergantungan, ya, baik fisik maupun psikis akan zat itu kita sebut dia sebagai korban yang pecandu. Ya, tapi kalau yang masih coba-coba, yang pemakai musiman, nggak pakai dia juga nggak apa-apa. Nah, itu memang harus dipidana. Lantas bagaimana dengan yang korban sebagai pecandu? Nggak ada gunanya mempidanakan mereka itu ya, karena pidana itu tujuannya kan selain kan hanya nestapa semata-mata ya, tapi pidana itu sebagai pendidikan bagi masyarakat yang belum melakukan perbuatan itu agar tidak melakukan ya, bagi yang bersangkutan sendiri supaya dia efek jera ya, deterrent effects-nya. Tapi kalau untuk anak-anak bangsa ini yang sampai pada ketergantungan akan zat baik fisik maupun psikis, mau dipidana di mana dia tolong tunjukkan saya penjaranya, LP-nya ditahan di rutan mana, yang tidak ada peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotik di dalamnya gitu. Dan tidak akan memberikan kesembuhan untuk yang bersangkutan dengan dipidana. Dengan catatan harus diapakan mereka ini, harus direhab. Kalau yang lain-lain tadi dipidana berapa bulan mungkin mereka jera ya. Tapi kalau yang sudah sampai pada tingkat ketergantungan, mau berapa tahun pun dia keluar menjadi lebih parah lagi. Ya. Nah, ini dulu yang harus kita sepakati. Tapi dalam prosesnya juga untuk menentukan seorang itu apakah dia mau direhab atau tidak, itu harus melalui prosedur assessment ya. Itu ya, kadang-kadang untuk memperoleh surat assessment juga mereka terpaksa atau dipaksakan harus mengeluarkan uang gitu ya, oleh oknum-oknum ya. Ini yang masih banyak oknum-oknum yang jorok di bawah itu, dan itu duit ya. Ya, saya kan punya banyak mata di bawah ya, artinya banyak orang yang berkeluh kesah ya. Kadang-kadang kalau melihat seperti itu
saya langsung telepon apa itu Kapolresnya atau Wasareskrimnya, saya minta informasi terkait dengan tersangka bernama ini, gimana sih kondisinya, masalahnya apa. Ya kalau dia memang pengedar, oh kalau ini begini bang, kita temukan selain barang bukti berupa ini sekian juga ada timbangan, oh ya udah. Ya, dan dia sendiri mengakui bahwa dia mengedar. Bagaimana kondisi dia sendiri belum mengalami tergantungan. Udah tutup mata saya. Udah mau dipidana apa ya terserah lah kalau itu ya. Tapi kalau mereka betul-betul pengguna murni dan sampai pada tingkat tergantungan, saya akan berjuang supaya orang-orang itu direhab. Nah Pak, ini soal rehab Pak. Tapi ada kan Pak yang sudah rehab tapi bisa balik lagi pakai. Itu kenapa sih Pak sebetulnya Pak? Ya itulah sering saya katakan bahwa menggunakan narkoba itu one way ticket ya. Dia hanya punya tiket untuk berangkat, nggak ada tiket untuk pulang. Pulang balik lagi ke seperti semula, seperti dia ya, normal itu nggak ada. Artinya sekali kau pakai, kau akan mengalami ketergantungan. Memang ada orang yang masih belum ketergantungan, tapi tergantung bagaimana dia lingkungannya, ya, kemauan dia, kesadaran dia sendiri. Nah, tidak ada satupun metode rehab yang bisa menjamin ya kesembuhan 100%, nggak ada. Artinya tingkat kemungkinan relapse itu besar sekali. Jadi kalau ada 10 orang yang direhab, ya, mungkin yang kembali, yang relapse, yang dia kambuh lagi, itu bisa 7 loh ya. Tapi setidaknya kita masih ada upaya untuk menyelamatkan mereka daripada kita biarkan dan kita pidana mereka. Karena saya kasih contoh, misalnya ada, maaf saya minum tadi. Ya. Misalnya ada 10 orang pecandu. Kita kumpulkan di tengah 1.000 orang. 1.000 orang ini, di tengah 1.000 orang ini, yang 10 orang ini dipotong tangannya. Dengan harapan mereka ini supaya jerah. Ya. Kemudian yang masyarakat lain yang nonton 1.000 orang di lapangan lah, katakan seperti itu. Dengan harapan mereka takut. Ya. Tapi apa yang terjadi setelah dilakukan upacara motong tangan sebelah kiri atau jari atau apa, begitu sudah selesai, mereka yang tadinya habis dipotong tangannya itu, kira-kira 1 jam mereka jalan itu, tiba saatnya dia untuk menggunakan lagi, dia akan mengalami sakau ya, mengalami sakit yang gak karu-karuan gitu. Ada barang itu dia pakai lagi loh. Dia nggak peduli bahwa setelah ini nanti tangan kanannya akan dipotong misalnya. Karena apa? Mereka ini sudah tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Akal sehatnya pun sudah nggak berjalan. Oke. Nah, di tengah-tengah yang 1.000 itu tadi yang nonton, terselip ada beberapa orang yang juga pecandu juga. Orang yang mengalami ketergantungan juga. Tiba saatnya dia fisiknya butuh, psikisnya butuh. Dia ketemu, dia akan nyari barang itu. Begitu ketemu dia pakai. Artinya apa? Dia nggak peduli, dia nggak takut bahwa tadi dia baru menyaksikan ada temannya dipotong tangannya. Poinnya di sini ya, bahwa pemidanaan atau penghukuman terhadap pecandu itu sama sekali nggak ada manfaat. Justru memberikan penderitaan dan menambah dosa kita. Jadi jangan orang semestinya direhab, tapi karena dia nggak mampu, nggak punya uang untuk bayar, kemudian dia dipidana. Hati-hati loh. Saya ingatkan pada teman-teman pelaksana di bawah oknum-oknum yang masih begitu. Jangan sampai ini menimpa. Katakanlah anak muda dewasa semua, cucumu loh. Hati-hati ya. Ya kita bukan soal karma atau apa itu. Saya sendiri seorang muslim yang saya nggak percaya karma. Tapi hukuman Tuhan itu tidak harus diambil akhir ya. Kemudian hukuman Tuhan itu bisa kita alami sejak di dunia ya. Karena itu Pak, akhirnya kita harus lebih masif lagi ngejar para pengedar dan bandar ini. Betul. Tapi hukuman berat kan sudah ada Pak ya. Bahkan sampai ada yang divonis dan dieksekusi hukuman mati.
dari beberapa kali, termasuk juga di pemerintahan Pak Jokowi ya. Tapi itu nyatanya masih tidak bisa meredam tuh Pak, peredaran narkoba di Indonesia. Bagaimana Oke, tuh Pak? sebetulnya saya sudah lama mengatakan bahwa upaya penindakan ini harus disertai dengan paralel ya dengan upaya cegah. Upaya cegah di sini apa? Upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan ya. Kita jangan terlalu bermimpi lah bahwa kita akan berhasil untuk menutup semua pintu pelabuhan laut ya, baik itu yang pintu-pintu pelabuhan-pelabuhan internasional ya terbuka bagi pedagang internasional maupun pelabuhan-pelabuhan yang konvensional ya, karena bentangan pantai kita ini kita tahulah dan negara kepulauan ya, berapa banyak pelabuhan-pelabuhan termasuk pelabuhan-pelabuhan konvensional atau saya sering sebut pelabuhan tikus gitu ya. Ya. Ditambah lagi keterbatasan aparat yang untuk mengawal pelabuhan itu. Kalau lewat bandara itu ya sebagian kecil itu biasanya untuk test case mereka atau apa gitu yang mereka lakukan. Ya. Mereka korbankanlah orang yang masuk lewat bandara. Kayak kita lengah. Nah, selain daripada itu, saya katakan tadi kita harus paralel dengan upaya mencegah terjadi penyalahgunaan. Mencegah terjadi penyalahgunaan ini harus dengan cara yang sistematis ya, kemudian harus dengan cara yang ya betul-betul dengan konsepsional ya, karena sindikat yang kita lawan ini adalah sindikat yang melakukan gerakan-gerakan atau cara-cara yang konsepsional dan sistematis ya. Nah, kalau kita berhasil mencegah, artinya membuat anak-anak bangsa ini menolak untuk tidak menggunakan. Istilah saya itu peduli setan, orang mau edarkan 1 ton setiap hari, kemudian dibagikan gratis, malahan diantar ke rumah anak-anak bangsa ini. Saya yakin mereka akan menolak. Ya. Nah, saya kasih contoh. Contoh ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Kita ini waktu masih kecil, bagi yang beragama Islam, tapi yang beragama lain pun tentunya ada hal-hal yang serupa ini. Misalnya kita diajari bahwa meninggalkan sholat itu dosa, kemudian meninggalkan puasa dosa, berbohong dosa, ini dosa besar dan sebagainya. Nyaris sebagian dari yang dikatakan tadi yang dosa-dosa besar dan sebagainya, itu ada satu, makan babi haram bagi yang Islam ya. Oke, setelah kita dewasa ternyata hampir sebagian besar itu kita langgar kecuali satu hal, yaitu makan babi haram. Nah, timbul pertanyaannya, kenapa? Tentunya metode ya. Metode mengharamkan babi itu yang berkesan bagi kita. Sehingga dalam keadaan kita lapar, dalam keadaan apapun, kita disuguhi atau kita memakan restoran, lihat ada tulisan berjejer dengan babi panggang atau apa ya. Kita mungkin nggak jadi mampir restoran itu. Dibagikan pun daging babi ke rumah kita, atau sudah dihidangkan dalam bentuk makanan yang lezat pun, kita akan menolak. Ya. Nah, itu sama halnya kalau narkoba kita bisa berhasil untuk menanamkan mensosialisasikan dengan metode seperti metode yang sama. Saya yakin di agama-agama lain juga ada ya saudara-saudara kita yang menganut keyakinan agama yang lain ya. Sehingga kita nggak perlu khawatir lagi dengan upaya beredarnya narkoba ini. Sampai-sampai dibagikan gratis, diantar ke rumah pun ditolak. Dan mereka jadikan ini musuh bersama, dianggap sebuah penghinaan besar. Misalnya, sekarang kita datang ke rumah seorang Muslim, kita antar, maaf ini saya kasih daging babi atau babi sate babi dan sebagainya. Itu kan satu penghinaan, tersinggung bisa menimbulkan keributan yang nggak karu-karuan kan gitu ya. Yeah. Nah, begitu juga saudara-saudara kita beragama lain yang mempunyai hal yang sama. Misalnya dalam bentuk yang lain, kita lakukan itu. Dan itu akan menimbulkan perpecahan di antara kita dengan mereka. Itulah contohnya. Artinya upaya mencegah penyalahgunaan itu tidak kalah pentingnya dengan upaya melakukan penindakan.
dan penegakan hukum. Ya, Pak Henry, kita jeda dulu Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini menarik juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Henry soal adanya oknum yang jorok tadi Pak. Dan ini menarik karena beberapa waktu yang lalu, dan ini masih hangat isunya sebetulnya, dugaan adanya suap ya di Polrestabes Medan dari pejabatnya yang diduga menerima suap dari bandar narkoba. Ini satu hal yang menarik. Tapi sebelum kita ke arah sana, saya mau menyapa dulu satu penelpon. Baru setelah itu kita akan jeda. Ada Pak Hari di Jakarta Pusat. Halo Pak Hari. Halo Mas Beri, Elsinta, selamat pagi. Silakan Pak Hari. Ya, selamat pagi, Dr. Henry Yosodiningrat. Selamat pagi Pak. Ya, Pak, pertanyaan saya Pak, keluar dari narkoba ya. Kenapa sih Pak Yasona Lawli itu alergi selama mau 10 tahun jadi Menteri Kehakiman, Menkumham, itu dia alergi nggak mau bikin penjara gitu loh. Padahal minta aja anggaran dari PUPR gitu, dari Kementerian Keuangan, atau pakai tanah-tanah yang disita dari BLB itu kan udah banyak tuh. Penjara untuk narkoba gitu maksudnya? Iya, untuk narkoba, untuk koruptor dipisahin. Bapak nyontek aja Pak dari di penjara-penjara di Amerika tuh. Ada beberapa jenis di negara bagian tuh bagus-bagus. Walaupun memang anggaran mungkin seminimalis mungkin. Oke, itu aja Pak Hari. Yang tadi dulu sebentar. Karena kasihan di penjara tuh yang walaupun kita kan punya kemanusiaan pergi loh. Cara yang kasus narkoba itu berapa itu? Gila. Ya. Sampai orang tidur sampai berdiri, lama-lama orang tidurnya terbang atau gelantungan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari di Jakarta Pusat. Nanti ditanggapi apakah termasuk juga sebetulnya hukuman badan ini akan membuat orang justru jera ya, dan mau insaf untuk tidak menggunakan narkoba, atau opsinya tadi soal rehabilitasi ya memang harus dilakukan terutama pada mereka para pecandu narkoba. Dan apakah adanya oknum yang jorok tadi yang sempat disinggung oleh Pak Henry ini menambah buruk dan semakin masif juga peredaran narkoba di Indonesia? Kita akan jeda terlebih dahulu setelah yang berikut ini. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan dulu, terjadi gempa magnitudo 5,4 pada kedalaman 10 km hari ini pada pukul 7.25 waktu Indonesia Barat. Lokasinya itu di 84 km barat daya Bayah, Banten, dan tidak berpotensi tsunami. Informasinya kami terima dari BMKG. Ada Pak Zulkifli juga yang menyampaikan informasi via WA barusan terasa gempa di Cikembar, Sukabumi. Nanti kami juga akan update mengenai informasi gempa ini. Power Breakfast. Elsinta Update. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS dipastikan telah dijadwalkan dibawa dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR. Anggota Badan Musyawarah DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa EM Marhamah Zulfaiz mengungkapkan rancangan Undang-Undang TPKS tersebut dijadwalkan akan dibawa dalam rapat paripurna DPR pada hari Selasa 18 Januari tahun 2022. Lebih lanjut, EM Marhamah menjelaskan sebenarnya beberapa fraksi di DPR sudah sepakat, apalagi dengan adanya pernyataan dari Presiden tentang rancangan undang-undang tersebut. Menurut EM Marhamah, keberadaan undang-undang tersebut sebagai kebutuhan untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual. Kita mendapatkan dukungan dan tentu ini sudah menjadi alasan gitu kan, sudah cukup alasan kuat baik dari sisi teologis maupun apalagi dari sisi kemanusiaan, dari perspektif hukum, dari perspektif sosial, itu juga memang harus sangat urgen, harus segera disahkan. Dan alhamdulillah ternyata fraksi Golkar pun menyetujui, dan tinggal fraksi PKS memang masih melihat bahwa itu ada kekhawatiran ya. PKS masih terbentuk dengan asumsi bahwa kekhawatiran ya ada bebas dan lain sebagainya. Padahal ini kan kita bicara bukan masalah seksual, ini bicara
orang yang terkena kekerasan seksual. Selain itu, Marhama menjelaskan setelah rancangan Undang-Undang TPKS disahkan menjadi RUU inisiatif DPR, maka akan dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah, yaitu pembahasan pasal demi pasal. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Power Breakfast. Pendengar, kami sampaikan kembali informasi mengenai terjadinya gempa dengan magnitudo 5,4 pada kedalaman 10 km. Lokasinya itu di 84 km barat daya Bayah, Banten dan tidak berpotensi tsunami. Beberapa daerah juga diinformasikan merasakan getaran gempa tersebut, diantaranya di Cikembar, Sukabumi, seperti informasi yang kami terima dari Pak Zulkifli. Kemudian juga dari Pak Kartono ya, di Lebak, Banten, terjadi gempa bumi sekitar pukul 7.27 WIB di daerah Banjarsari, Lebak, Banten. Untuk informasi ini kami masih himpun data-datanya dan kami juga nanti akan update bagaimana perkembangan dari informasi mengenai gempa tadi. Kita lanjutkan Power Breakfast pagi hari ini. Saya masih bersama Pak Henry Yosodiningrat, seorang politisi yang juga concern sekali tentang peredaran narkotika atau narkoba di Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Umum Granat atau Gerakan Nasional Anti Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya. Kita sedang membahas mengenai hal itu. Nah, tadi ada Pak Hari di Jakarta Pusat yang mengeluhkan, kenapa sih pemerintah nggak membangun aja sebetulnya penjara khusus untuk narkotika, Pak? Bagaimana Pak Henry merespon tadi tanggapan dari Pak Hari? Silakan, Pak. Di Jakarta ada, di Cipinang itu penjara khusus narkotik itu yang semula itu untuk para sindikat ya. Kemudian konsentrasi keuangan negara ini juga masih, apalagi di belakangan ini banyak sekali yang dialokasikan untuk menyelamatkan bangsa ini dari pandemi COVID-19 ya. Sebetulnya selalu memang Kementerian Hukum dan HAM mendalilkan terjadi over capacity karena memang faktanya ya di seluruh rutan atau LP di Indonesia ini kalau dilakukan survei ke dalamnya itu bisa 70% penghuni rutan atau LP itu adalah mereka-mereka yang berkaitan dengan atau vonis atau kasus kalau dia masih dalam proses penegakan hukum kaitannya dengan kasus narkoba. Tapi dari 70% itu tadi juga bisa sampai 80% ya itu adalah pengguna ya. Nah selebihnya itu 20%-nya itu adalah ada yang sindikat ya, ada yang memenuhi unsur-unsur dari pasal pengedar gitu ya. Nah, artinya salah satu problem ya yang membuat overcapacity di rutan sama LP itu adalah dikarenakan jumlah perkara atau jumlah tersangka dan terpidana yang tersangkut dengan masalah narkoba ya. Nah, membangun LP baru bukan merupakan penyelesaian ya. Membangun LP baru bukan penyelesaian. Penyelesaiannya itu dalam proses mulai dari lidik sampai ke sidik sampai ke prapenuntutan dan putusan hukuman, putusan hakim ya, itu akan sangat mempengaruhi. Ya seperti tadi saya katakan, ada teman saya, Dr. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Dr. Anang. Beliau ini mantan kepala BNN ya. Beliau ini mengatakan bahwa orang asal dia pakai itu korban dan harus artinya beliau lebih ekstrim lagi ya, Anang Iskandar ini, itu harus direhab. Nah kalau saya nanti dulu, soal rehab itu
bagi yang sudah mengalami ketergantungan akan zat itu, baik secara fisik maupun psikis. Lantas bagaimana dengan yang lain? Ya kalau dia pakai obat penenang, dia hanya dia tidak mengalami ketergantungan, atau dia masih menjalani perawatan dokter, cuma dia beli itu tanpa resep misalnya ya. Itu nggak usah lah dipidana, ditahan ya. Kemudian setelah 20 hari, setelah dicoba-coba untuk diperas oleh oknum-oknum di dalam itu, kemudian kan uangnya nggak keluar, nah baru dia dikeluarkan. Ya. Semestinya dengan penuh pemahaman dan dengan penuh tanggung jawab, dinasehati, dikembalikan ke keluarganya, disertai dengan seluruh pernyataan gitu ya. Nah, hal semacam inilah antara lain yang memenuhi rutan itu. Nah, hakim melihat orang sudah ditahan sekian lama oleh penyidik, ya kemudian sekian lama oleh jaksa, kemudian ditahanan hakim juga. Mau nggak, terkadang saya melihat juga praktek yang salah ya. Hakim tidak berani memutuskan untuk membebaskan orang ini atau memberikan vonis, memerintahkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi misalnya. Tapi selalu dijatuhi hukuman pas dengan masa penahanan yang sudah dia lalui. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan bertumpuknya atau over capacity di sana, yang sampai tidur sambil gayutan gitu ya. Nah, ini yang harus kita telah lebih jauh ya. Penjara-penjara gini loh ya, ukuran sebuah negara itu kita berhasil menciptakan ketertiban, ya, penegakan hukum yang baik, bukan dengan penuhnya penjara, enggak. Malahan saya mendapat informasi beberapa negara di Eropa itu penjaranya kosong kok. Sementara saya mau pindah tempat ya karena agak gerimis di sini di taman ya, saya akan pindah ke Pendopo ya. Oke, baik, boleh Pak. Sambil itu saya bacakan juga beberapa komentar yang masuk ya, sambil nanti Pak Henry pindah posisi, saya sapa dulu nih. Ada satu penelpon, Pak Adi di Cibubur. Halo Pak Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Bung Henry. Ya, silakan Pak Adi. Saya ingin menanggapi soal perdagangan narkoba ini, Bung Henry ya. Ini berdagang narkoba ini kan nggak sama dengan berdagang komoditas yang lain ya. Artinya tidak semua orang bisa masuk ke dalam jaringan perdagangan ini gitu. Dan saya yakin di Republik ini tidak lebih dari 10 orang itu yang menguasai BD-BD besarnya gitu loh. Dan pasti ada 1 atau 2 orang yang jadi donnya gitu. Nah, saya yakin mestinya kan pihak kepolisian sudah punya dong peta peredaran. Oke lah kita berdalih pantai kita banyak, pelabuhan kita banyak, pantai kita panjang. Tapi penerima di dalam negerinya ini kan terbatas gitu, Bung Henry. Saya yakin tidak lebih dari 10 orang ini yang menguasai BD-BD besarnya gitu loh. Nah mestinya kan ini peta ini saya yakin mestinya sudah punya lah aparat hukum kita gitu kan. Nah ini kenapa kok susah sekali menyentuh oknum-oknum yang 10 orang kurang lebih ini gitu, dan donnya yang 1-2 orang ini, Bung Henry. Ada apa ini gitu loh? Kenapa yang disentuh tuh hanya cere-cere yang di bawah, pengedar-pengedar cere di bawah aja, tapi begitu naik ke atas udah hilang dia, udah nggak kesentuh lagi gitu loh. Kita belajar dari kasus kartel Medellin di Kolombia, dan itu kan banyak, saya baca buku-bukunya ya. Itu saya kira potretnya nggak kurang lebih sama lah dengan negeri kita gitu loh, Bung Henry gitu loh. Mungkin OTT narkoba ini menurut saya kan nggak sesulit OTT korupsi kepala daerah gitu mendeteksinya. Karena pelakunya nggak banyak yang di atas itu gitu, Bung Henry. Kenapa ini, ada apa ini kok sulit sekali, Bung Henry? Tolong di pencerahannya pagi ini, Bung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi di Cibubur. Silakan Pak Henry, sudah ada di dalam pendopo sekarang, bisa menceritakan Pak apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Ini betul nggak sih sebetulnya polisi ini udah tahu nih gembong-gembongnya siapa-siapa aja, tapi kok kesannya kayak kesulitan gitu kata Pak Adi?
Oke, mungkin bisa kalau memang demikian kenyataannya ya. Indikasi ke sana memang kami sering dengar ya. Tapi kami juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan. Karena Granat ini sebuah ormas di mana kita membantu segala upaya pemerintah terkait dengan upaya mencegah terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan. Nah, berkaitan dengan itu, tolong itu diinformasikan, tapi yang akurat ya, langsung melalui HP saya. Ya, jangan khawatir bahwa informasi itu akan bocor, informasi yang kami terima dari masyarakat ya. Saya menerima WhatsApp dari seseorang, dari warga atau apa ya. Itu saya forward ke nomor, ada satu lagi nomor saya yang tidak saya publish. Kemudian informasi saya terima itu langsung saya delete ya. Jadi nggak usah khawatir bahwa itu akan ketahuan siapa pemberi informasi. Nanti saya akan bawa ke rapat Granat ya. Karena di Granat ini pengurus DPP ini Dewan Pembinanya aja mantan kepala BNN aja 4 orang. Pak Togar Sianipar, kemudian Pak Wilutan, kemudian Pak Nur Faizi, kemudian terakhir Pak Heruwinarko ya. Kemudian ada juga TNI, mantan wakil kepala staf TNI Angkatan Darat gitu ya. Begitu juga di ketua-ketua departemen ya. Salah satu wakil ketua umum DPP Granat itu Dirjen Polisi Purnawirawan Ali Johari. Kemudian ada juga salah satu di antaranya juga ada politisi yang anggota Badan Legislasi di DPR ya. Jadi kita punya orang di parlemen. Kemudian bahkan di Dewan Penasehatnya itu Pak Muldoko ya. Kami akan bawa dalam rapat ya. Jadi nanti mungkin teman-teman pengurus ini yang bisa menyampaikan kepada Kapolri atau apa gitu ya. Ya jadi jangan cuman gerundel. Saya berharap masyarakat berani memberikan informasi. Dan masyarakat yang memberikan informasi kami jamin kerahasiaannya ya. Kalau tadi Pak Adi mengatakan yakin betul kalau polisi sebetulnya sudah tahu gembong-gembongnya. Ya tapi kok coba sulit. keyakinannya itu dasarnya apa, untuk kasus yang mana misalnya gitu ya. Dan kami janji untuk kami tindak lanjuti gitu ya. Sekarang aja masih menjadi bahan diskusi kami terkait dengan informasi bahwa Amerika sedang melakukan penyelidikan atau uji coba laboratorium atau apa untuk menggunakan vaksin dengan ganja ya. Nah ini sedang kami bahas ini. Oke. Sisi positif, negatif dan sebagainya. Jadi kami cukup peka dengan hal-hal seperti itu ya. Nah Pak, tadi Pak soal oknum yang jorok, apakah ini sebetulnya semakin memperparah Pak kondisi di negeri kita ketika kita berperang melawan narkoba? Karena yang paling baru dan ini masih jadi pemberitaan adalah soal adanya dugaan suap di Polrestabes Medan dari oknum narkoba terhadap petinggi dari kepolisian di Polrestabes Medan, Pak. Oke, saya tidak bisa memungkiri ya bahwa terlibatnya oknum-oknum yang jorok ini akan memperparah situasi ya. Saya tidak memungkiri itu. Kita bisa bayangkan mereka yang bertugas untuk menyelamatkan bangsa ini, tapi ikut menghancurkan bangsa ini dengan cara seperti itu. Hanya untuk kepentingan keserakahan, bahkan termasuk ketololannya ya. Dia menghancurkan bangsanya sendiri. Dan ini yang semestinya tidak boleh ada toleransi ya. Istilah saya kalau kayak gitu ya, bahasa saya yang agak vulgar dan ekstrim, congkel matanya, ya, potong tangannya orang-orang yang seperti itu. Karena dia digaji dengan uang rakyat untuk menyelamatkan bangsa ini, tapi dia justru melakukan atau menunjukkan perilaku yang sangat menyimpang dan justru menghancurkan bangsa. Jadi ringkasnya saya katakan bahwa pengaruhnya besar. Bagaimana kita bisa mengharapkan kalau mereka sendiri melakukan praktek-praktek seperti itu? Ya, Pak, rekomendasi dari
Granat apa Pak untuk kita bisa perang melawan narkoba ini? Apakah masuk ke level RT RW, keluarga, kita harus terbuka juga ke anak-anak, narkoba ini seperti ini, dampaknya ketika kita mengkonsumsi seperti ini, termasuk juga informasi-informasi mengenai penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian. Kita harus terbuka itu kepada generasi penerus bangsa, anak-anak kita, Pak Henry. Atau ada rekomendasi lain dari Pak Henry? Yang pertama, bahwa kita harus mensosialisasikan ini, kejahatannya ada kejahatan, kita merapatkan barisan untuk menjadikan kejahatan musuh bersama gitu ya, musuh bersama. Kemudian tidak ada satupun pihak yang boleh mengatakan bahwa ini bukan tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab kami, tapi tanggung jawab Polri, atau bahwa ini tanggung jawab BNN dan sebagainya. Tapi kita wajib untuk semua pihak itu untuk ambil bagian ya. Saya selalu setiap saya turun ke daerah, saya sampaikan kepada Kapolres, ya, kepada Bupati, kemudian pada Dandim dan sebagainya, supaya Bupati nanti ke bawah, ya, melalui kecamatan ke bawah, memasang poster-poster atau banner, berapa sih harga Rp250 per lembar gitu ya. Kemudian dipasang di setiap pojok-pojok, taruhlah satu desa itu 10 banner gitu ya. Kampung ini anti narkoba, jangan bebas narkoba, nanti konotasinya berbeda ya. Kampung ini bebas anti narkoba. Satu lagi tulisannya, jangan edarkan narkoba di kampung ini. Di bawahnya misalnya pemuda kampung apa gitu ya. Itu juga Polsek juga membuat seperti itu. Dia turunkan ke bawah, nanti dari Babinsa, Babinkamtipmas segala macam itu melakukan bekerja sama dengan kelompok-kelompok pemuda-pemuda di sana ya. Begitu juga dari Koramil misalnya ya. Sehingga kalau secara terstruktur ke bawah ya, kita bisa mengharapkan, artinya kita ke seluruh penjuru tanah air, ya, ke seluruh lapisan masyarakat. Bahkan Granat ini hari Jumat, nanti Jumat jam 3 sore, saya sudah pernah ketemu dengan Pak Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dengan Pak Dudung. Kami akan datang beberapa orang untuk menjajaki kemungkinan kerjasama antara Granat dengan TNI Angkatan Darat, sehingga dari TNI Angkatan Darat ke seluruh secara nasional ya, mereka ikut melindungi anggotanya, keluarganya, termasuk masyarakat umum secara nasional. Baik. Ya. Kemudian kami sudah melakukan kerjasama dengan Garuda, supaya penerbang yang mau membawa pesawat yang setelah dia bermalam itu, dia harus dites dulu, karena dia membawa ratusan nyawa di dalam pesawat itu, dan pesawat milik negara gitu. Itulah anunya. Mari kita rapatkan barisan, kita jadikan kejahatan narkoba ini sebagai musuh bersama. Oke, baik. Pak Henry, luar biasa. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mudah-mudahan dari sini kita bisa semangat terus ya. Artinya tanggung jawab perang melawan narkoba tidak hanya ada di institusi Polri dan juga BNN, termasuk juga ormas seperti Granat, tapi setiap lapisan masyarakat. Kita semuanya perang lawan narkoba. Pak Henry, terima kasih Pak. Terima kasih. Lagi. Termasuk partai politik juga harus, kader-kadernya harus. Seperti di PDI Perjuangan kami bersihkan betul, nggak ada yang boleh. Dan ada sanksinya tegas oleh Ibu Ketua Umum, oleh Ibu Mega, dan itu harus dipecat. Ya pakai narkoba. Ya. Baik, kita sepakat dengan itu tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Henry. Selamat pagi, sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat pagi. Merdeka. Merdeka. Demikian tadi perbincangan kami dalam Power Breakfast bersama Ketua Umum Granat, Gerakan Nasional Anti Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya, sekaligus politisi dari PDI Perjuangan, Dr. Haji Henry Yosodiningrat, SH.MH. Terima kasih juga untuk pendengar dan netizen yang menyampaikan komentar. Ada Pak Henry, hukum tidak tegas dan hukum harus adil. Jangan orang top, anak pejabat, artis direhabilitasi atau hukuman sangat ringan. Pengedar harus dihukum mati sebagai efek jera. Terima kasih Ibu Yeti. Kemudian juga dari Pak Oscar, peredaran narkoba di Indonesia tidak akan pernah hilang karena banyaknya pelabuhan ilegal untuk menyelundupkan narkoba. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf tidak semuanya dapat saya udarakan. Kita jumpa lagi dalam Power Breakfast di kesempatan berikutnya.